Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton setia channel YouTube ML Bayan. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini di acara Kultum Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan beberapa hal kaitannya dengan hal-hal yang membuat puasa itu menjadi makruh. Oke. Pertama, mari kita baca puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini, sampai siang ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya ibadah puasa. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan hingga pada akhirnya selesai ibadah puasa Ramadan ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama Islam sehingga kita terlahir dalam keadaan Islam dan mudah-mudahan nanti juga meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar, penonton setia channel YouTube ML Bayan, Allah sudah menggariskan dalam Al-Quran bahwa puasa itu adalah hukumnya wajib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi histori atau sejarah puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi saja. Sebelum umat Nabi Muhammad, itu umat terdahulu juga sudah pernah berpuasa. Nah, sekarang di umatnya Nabi Muhammad juga diwajibkan kembali yang namanya berpuasa. Kemudian, tidak hanya ibadah puasa saja yang istilahnya pada masa dahulu sudah pernah. Seperti contoh haji, tawaf, ya. Itu pada masa dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad juga sudah pernah ada tawaf. Pada masa umatnya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian pada zaman Nabi Muhammad atau Islam ini, kita hanya melanjutkan dan menyempurnakan ibadah yang sudah ada. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hal yang mana hal tersebut itu nanti bisa menyebabkan ibadah puasa kita makruh. Ataupun istilah lainnya adalah nilai pahalanya akan berkurang karena melakukan hal-hal tersebut. Jadi kan ada istilah sebuah perkataan, jangan sampai puasa itu hanya lapar dan haus saja. Artinya juga harus menjaga secara lahir dan juga harus menjaga hal secara batin. Baik, di antara hal-hal yang bisa menjadikan makruh ataupun menyebabkan puasa itu menjadi hilang pahalanya, yang pertama adalah mengunyah ataupun memamah makanan. Nah, memamah dan mengunyah makan itu bisa menyebabkan puasanya makruh. Ya. Lantas kalau ada yang bertanya, kalau ibu-ibu mengunyah makanan buat anaknya gimana hukumnya? Nah, jangan khawatir. Kalau ibu mengunyah makanan untuk anaknya, disebutkan dalam kitabnya Imam Nawawi, ya, Syarah Al-Muhadzab jilid 6 itu mengatakan kalau ibu memamah makan untuk anaknya, hukumnya boleh. Jadi nggak sampai menyebabkan makruh. Jadi yang mengunyah hukumnya makruh itu adalah ya memang tidak ada tujuan, ya, tidak ada tujuan yang istilahnya mendukung. Kok tiba-tiba memamah dan mengunyah itu akan menyebabkan makruh. Tapi bagi ibu-ibu yang menyuapi anaknya dengan cara memamah terlebih dahulu, maka itu dibolehkan dan tidak menyebabkan makruh. Baik, yang kedua adalah menyicipi makanan. Nah, menyicipi makanan juga termasuk menyebabkan puasa itu menjadi makruh. Ya. Jadi sebisa mungkin, ya, khususnya ini para ibu-ibu biasanya yang sudah memasak, ini insya Allah kan sudah tahu resep dan ukurannya. Jadi dikira-kira, diduga-duga agar makan itu pas rasanya sehingga tidak perlu menyicipi. Jadi seandainya pun nanti menyicipi, itu nanti menyebabkan makruh, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Jadi hanya sebatas makruh saja.
Kemudian yang ketiga adalah bersiwak atau sikatan setelah matahari atau ketika matahari tergelincir. Nah, sikatan itu memang hal yang sunnah. Siwak itu hal yang sunnah, tapi ketika puasa itu khususnya setelah matahari tergelincir ini menjadi makruh. Lantas bagaimana solusinya supaya mulut kita tetap segar, tetap istilah tidak bau yang bau bacin gitu ya? Maka bersiwak atau bersikatnya sebelum sahur, ya, ketika sahur atau setelah makan sahur itu baru bersiwak. Jadi ketika sudah waktu zuhur nih nanti jam 12 itu, setelah itu tidak boleh lagi bersiwak. Artinya hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh untuk bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Kemudian yang berikutnya adalah mandi dengan berendam atau istilah kita adalah berenang. Loh, kok berenang bisa menyebabkan kemakruhan puasa? Kayak gini. Jadi makruhnya itu adalah dikhawatirkan ketika berenang itu banyak air yang masuk ke rongga-rongga seperti mulut, hidung, kuping, dan kemaluan. Itu yang dikhawatirkan. Sama halnya ketika ada orang yang, mohon maaf, buang air besar, tapi yang istilahnya langsung di sungai. Itu kan kadang-kadang langsung bersentuh dengan air. Itu juga dihukumi makruh. Karena ada kekhawatiran akan termasuk air. Ya, bolongan-bolongan yang ada pada diri manusia ini, itu ketika termasukkan oleh air, ketika mandi berenang itu nanti menyebabkan puasanya menjadi makruh. Maka diusahakan ketika berpuasa untuk tidak merendam atau berenang terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah yang menyebabkan makruh berkumur-kumur ketika puasa. Nah, berkumur dalam wudu itu hukumnya sunnah sebenarnya. Ya, sebenarnya sunnah. Tapi ketika berpuasa ini ketika berlebihan nanti menyebabkan menjadi makruh. Ya, soalnya apa? Tadi sama dikhawatirkan ada air yang nantinya masuk ke dalam rongga, ke dalam tenggorokan. Sehingga ketika berwudu, toh mau berkumur boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau misalkan kemungkinan tetap masuk, ya udah, tidak berkumur tidak masalah. Karena itu hukumnya sunnah. Daripada nanti menyebabkan makruh atau bahkan batal, maka lebih baik kita hindari hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah, nah ini, yang membuat makruh adalah terlalu kenyang dan tidur terlalu lama. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa sama ibadah, tapi jangan berlebihan ketika tidur. Ada istilah orang puasa cuma 3 jam. Ya, jadi setelah subuh dia tidur bangun-bangun jam 3. Wah, tinggal sisa asar dan maghrib saja. Luar biasa. Ini makruh ini. Karena berlebihan dalam tidur, gak baik. Jadi puasa itu jangan menjadi alasan orang itu malas dalam bergerak, malas dalam mencari nafkah, malas dalam beribadah dan seterusnya. Justru hal-hal yang tadinya mubah, ya, tidur itu kan mubah, boleh. Berlebihan itu menyebabkan menjadi makruh. Itulah 7 hal yang mesti kita perhatikan agar sampai tidak kita lakukan dan puasa kita sempurna, lahir maupun batin. Secara lahir kita sehat, secara batin kita juga mendapatkan pahala yang sempurna. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, ya, selalu diberi kekuatan iman dan Islamnya hingga akhir hayat. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada penyampaian atau tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ML Bayan, we are the best.